Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 19 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami boleh mengalami pertobatan sebagaimana Zakheus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Kepada Ibu Connie, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Bacaan renungan pagi diambil dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar dengan judul Pertobatan Zakheus. Ayat tema diambil dari Kitab Lukas 19 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, 'Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.' Zakheus sangat terharu, heran, dan tidak dapat berkata apa-apa melihat kasih dan sifat kerendahan hati Kristus dalam hal merendahkan diri kepadanya yang tidak layak. Sekarang, kasih dan kesetiaan kepada Tuhannya yang baru didapatnya itu membuka bibirnya. Ia akan mengumumkan pengakuan dan pertobatannya. Sebelum Zakheus memandang wajah Kristus, ia sudah memulai pekerjaan yang membuktikan bahwa ia sudah benar-benar bertobat. Sebelum dituduh oleh manusia, ia sudah mengaku dosanya. Ia telah menyerah kepada keyakinan oleh Roh Kudus dan sudah mulai melakukan ajaran perkataan yang tertulis bagi orang Israel pada zaman dahulu dan bagi kita sendiri. Tuhan telah mengatakan lama sebelumnya, "Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab Akulah Tuhan Allahmu." Perkataan ini telah diucapkan oleh Kristus sendiri ketika ia terselubung dalam tiang awan, dan sambutan Zakheus terhadap kasih Kristus ialah dalam menunjukkan belas kasihan terhadap orang miskin dan yang menderita. Pertobatan tidaklah sejati kalau tidak diikuti dengan pembaruan. Kebenaran Kristus bukannya sekedar jubah yang menutupi dosa, yang tidak diakui dan tidak ditinggalkan. Itulah prinsip kehidupan yang mengubah tabiat dan mengendalikan budi pekerti. Kesucian ialah hidup seluruhnya bagi Allah. Itulah penyerahan hati dan kehidupan seluruhnya untuk didiami oleh prinsip-prinsip surga. Jika kita telah melukai perasaan orang lain melalui transaksi perusahaan yang tidak betul, kita harus mengakui kesalahan kita dan memberikan ganti rugi sedapat-dapatnya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6, halaman 172 sampai 174. Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Connie. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Zakheus adalah seorang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut cukai. Karenanya dia dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Jabatan dan kekayaannya dianggap sebagai hasil dari ketidakadilan dan pemerasan. Namun, Zakheus yang kaya itu bukanlah orang yang keras seperti yang orang-orang perkirakan.
Roh Nubuat berkata dalam From Heaven with Love halaman 367 paragraf 2, berbunyi, Zakeus telah mendengar tentang Yesus. Laporan kebaikan dan kesopanannya terhadap golongan-golongan yang terlarang telah menyebar jauh dan luas. Yohanes Pembaptis telah berkhotbah di Sungai Yordan, dan Zakeus telah mendengar tentang panggilan untuk bertobat. Sekarang, Zakeus mendengar panggilan bertobat bukan dari Yohanes Pembaptis lagi, tetapi dari Yesus, dan itu membangkitkan harapan dalam dirinya. Roh Nubuat melanjutkan dalam From Heaven with Love halaman 367 paragraf 2. Namun apa yang dia dengar tentang Yesus menyalakan harapan di dalam hatinya. Pertobatan, reformasi kehidupan adalah mungkin bahkan untuk dirinya. Bukankah salah satu murid baru guru yang paling dipercaya adalah seorang pemungut cukai? Zakeus segera mulai mengikuti keyakinan yang telah dianutnya dan memberikan ganti rugi kepada mereka yang telah dia peras. Zakeus baru mendengar tentang Yesus, namun itu sudah menyalakan harapan dalam hatinya, yaitu harapan untuk mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup. Itu sebabnya ketika berita terdengar di Yeriko bahwa Yesus akan memasuki kota dan melintas, Zakeus bertekad untuk melihat Yesus. Zakeus ingin melihat wajah dia yang perkataannya telah membawa harapan ke dalam hatinya. Jadi, Zakeus bukan hanya mendengar tentang Yesus, tetapi mendengar apa yang Yesus firmankan juga. Namun apa yang terjadi? From Heaven with Love halaman 368 paragraf 1 berkata, Jalanan penuh sesak dan Zakeus yang pendek tidak bisa melihat apapun melewati kepala orang-orang. Jadi, berlari sedikit di depan orang banyak itu ke pohon ara yang bercabang lebar, dia memanjat ke tempat duduk di antara dahan. Saat arak-arakan lewat di bawah, Zakeus mengamati dengan mata bersemangat untuk melihat satu sosok yang ingin dilihatnya. Zakeus hanya ingin melihat Yesus yang sudah memberikan harapan pertobatan kepadanya, dan untuk itu dia berusaha. Tiba-tiba, tepat di bawah pohon ara, rombongan itu berhenti, dan seseorang melihat ke atas yang pandangannya seolah membaca jiwa Zakeus. Dia lalu mendengar Yesus yang berbicara, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakeus lalu turun dan pimpin jalan menuju ke rumahnya. Kemudian terjadilah yang berikut ini. From Heaven with Love halaman 368 paragraf 4. Zakeus telah diliputi perasaan sangat tidak layak oleh sikap merendah Kristus yang membungkuk kepadanya. Sekarang kasih kepada guru yang baru ditemukannya membuka segel bibirnya. Dia akan mengumumkan pertobatannya di hadapan orang banyak itu. Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Apakah Zakeus bertobat karena dia mau memberikan hartanya kepada orang miskin dan yang telah dia peras? Apakah Zakeus bertobat hanya karena saat Yesus ada di rumahnya? Oh tidak. Roh Nubuat berkata, From Heaven with Love halaman 368 paragraf 6, dijelaskan di sana, sebelum Zakeus memandang wajah Kristus, dia telah mengakui dosanya. Dia telah mulai melaksanakan ajaran yang tertulis untuk Israel kuno dan juga untuk diri kita. Apa itu? Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ini dikutip dari Imamat 25 ayat 35 dan 36 serta 17. Tanggapan pertama Zakeus terhadap kasih Kristus adalah menunjukkan belas kasihan kepada yang miskin dan menderita. Artinya,
Sebelum Zakeus melihat Yesus dari atas pohon ara, Zakeus telah bertobat dan mengakui dosanya. Dan itu dia lakukan bukan nanti setelah melihat Yesus, tetapi saat dia mendengar tentang Yesus. Sehingga saat dia menjamu Yesus di rumahnya, pengakuannya itu adalah buah dari pertobatannya. Dari peristiwa ini, para murid memahami akan satu hal. From Heaven with Love, halaman 368, paragraf 5, berkata, sekarang para murid melihat demonstrasi dari kebenaran kata-kata Kristus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 27. Mereka melihat bagaimana melalui kasih karunia Allah, seorang kaya dapat masuk ke dalam kerajaan. Bagi manusia di zamannya, Zakeus adalah seorang pemungut cukai yang tidak punya harapan. Dia dibenci orang. Bagi orang-orang di zaman itu adalah mustahil bagi Zakeus untuk bertobat. Tetapi tidak demikian bagi Allah. Bagi Allah, Zakeus masih punya harapan untuk bertobat, dan itulah yang terjadi. Oleh mendengar tentang anak Allah, Zakeus mengalami pertobatan. Dan tidak hanya bertobat, Zakeus menyatakan pembaharuan. Sebab pertobatan sejati adalah pertobatan yang diikuti oleh pembaharuan. Zakeus langsung umumkan pengembalian kepada yang dia peras serta membantu yang miskin. Artinya, Zakeus langsung menghidupkan belas kasih. Pertobatan itu bukan tampilan luar, tetapi dorongan dari dalam hati, karena prinsip-prinsip sorga diam dan bekerja di dalam hatinya. Saudaraku dalam Tuhan, Yakub harus bergumul dengan Yesus dalam mengakui dosa-dosanya dan mendapatkan pengampunan. Tetapi Zakeus tidak. Dia baru mendengar tentang apa yang Yesus katakan, dia langsung bertobat. Padahal belum bertemu. Dan pada saat bertemu, Zakeus langsung menyatakan pembaharuannya. Itu sebabnya Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kenapa disebut anak Abraham? Karena Abraham adalah bapa orang percaya, dan itulah yang Zakeus alami. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus Yesus. Roma 10 ayat 17. Inilah Zakeus. Karenanya, From Heaven with Love, halaman 370, paragraf 1, menyatakan, ketika Kristus diterima sebagai juru selamat pribadi, keselamatan datang ke dalam jiwa. Zakeus telah menerima Yesus, bukan hanya sebagai tamu yang lewat, tetapi sebagai seseorang yang tinggal di bait jiwa. Inilah rahasia pertobatan dan pembaharuan Zakeus. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menuduhnya sebagai orang berdosa, tetapi Yesus mengenalinya sebagai anak Abraham. Sebab Zakeus telah menjadi milik Kristus. Galatia 3 ayat 29 menutup. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kiranya pertobatan Zakeus menjadi pertobatan kita. Yesus tinggal dalam hati kita oleh iman dan kita diakui menjadi milik Yesus, keturunan Abraham dan berhak atas kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat pertobatan Zakeus yang indah. Dia baru mendengar, belum bertemu, tetapi sudah mengalami pertobatan. Karena dia percaya akan apa yang dia dengar. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh Kristus Yesus. Dan setelah dia bertemu dengan Yesus, dia nyatakan pembaharuannya. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah ya Yesus dalam hati kami, agar kami mengalami apa yang Zakeus alami. Kami bertobat dan mengalami pembaruan hidup. Dan bila mana Engkau datang, kami semua layak untuk menerima janji Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Beserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.